Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8, materi lanjutan dari teks persuasif. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya menginginkan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Terima kasih. Baik, lanjut. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Dan jika ada hal yang tidak kalian ketahui, silakan tanyakan ke saya. Insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baik mungkin. Dan jangan lupa pula simak video ini sampai dengan selesai. Jadi pertemuan kita kali ini tentang menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, menyimpulkan atau simpulan ini pada pertemuan yang lalu, waktu kalian masih di kelas 7, baik siswa saya ataupun siswa yang lain, saya yakin guru kalian pernah memberikan contoh dan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan menyimpulkan atau simpulan. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menyinggung dan mengingatkan kembali kepada kalian bagaimana sih atau apa sih simpulan itu. Jadi simpulan adalah rumusan akhir tentang suatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran terhadap keseluruhan isi teks itu sendiri. Jadi, ketika kita ingin menyimpulkan suatu teks atau tulisan, jadi itu adalah hasil dari pengamatan kita. Hasil dari pengamatan kita atau rumusan hasil dari yang kita baca pada teks tersebut. Inilah simpulan akhirnya. Simpulan dari materi tersebut. Simpulan itu biasanya berisi sesuatu yang bersifat penting dan bersifat umum yang harus diketahui oleh berbagai macam orang dan kalangan. Itu adalah simpulan. Sebagai contoh, silakan melihat teks dalam kolom yang warna biru ini. Ini cuplikan teks dan ini adalah penjelasannya ya. Teks tersebut berisi bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Kita bisa membuat simpulan tentang cuplikan teks tersebut, yakni bahwa agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makanan sehat dan seimbang. Nah, kesimpulan dari teks di atas ini, kolom biru ini adalah kita harus makan dengan pola makanan sehat dan seimbang. Itu contoh untuk menyimpulkan. Jadi dari satu paragraf yang terdiri dari beberapa baris, 1, 2, 3, 4, 5, yang terdiri dari 5 baris, itu disimpulkan menjadi satu baris. Dari kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Itu adalah simpulan dari teks tersebut ya. Itu contohnya. Bisa dimengerti kan dan dipahami. Nanti jika tidak mengerti dan dipahami, silakan tanyakan ke saya. Akan saya jelaskan lebih rinci lagi jika tidak dipahami. Ini adalah contoh kedua. Simpulan untuk cuplikan teks tersebut adalah, nah ini ya, kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Jadi kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Insya Allah adik-adik tidak merokok ya, karena merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Ini adalah contoh dari teks kedua yang ketika disimpulkan hanya menjadi juga satu baris. Paham ya? Nah, jika kita melakukan tatap muka, maka saya akan meminta Anda untuk mengerjakan tugas
seperti yang ada dalam layar Anda, tapi ini hanya sekedar ingin saya jelaskan kembali. Apa yang dimaksud dengan simpulan sudah tadi dijelaskan. Bagaimana cara merumuskan kesimpulan untuk teks persuasif atau persuasi sudah tadi dijelaskan kembali. Jadi untuk dua nomor ini saya yakin kalian sudah mengerti dan memahami karena sudah saya jelaskan dan sudah saya berikan contoh. Apa simpulanmu tentang isi dari cuplikan-cuplikan teks di bawah ini? Nah, ini adalah contoh teks dan harus disimpulkan. Mari kita sama-sama untuk menyimpulkan ya. Dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmahnya adalah semangat persatuan bangsa, semangat persatuan bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah. Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama. Karena itulah disepakati bersama untuk mengucapkan ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama itu telah memorak-porandakan kehidupan bangsa. Jadi untuk kesimpulan dari teks ini adalah yang pertama, menyambut Hari Sumpah Pemuda kita harus mengambil hikmah. Hari Sumpah Pemuda, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, Indonesia mengucapkan ikrar untuk membulatkan tekad sebagai kebulatan dari tekad. Itu adalah contohnya contoh dari simpulan untuk teks pertama. Teks kedua silakan kalian lihat, baca, dan silakan kalian simpulkan sendiri karena saya sudah memberikan beberapa contoh kepada kalian. Jangan lupa ditulis ya, dicatat atau diringkas ya materi yang saya berikan untuk kalian. Yang kedua, jika tadi adalah langkah pertama, ini langkah kedua ya. Ini kan yang pertama. Simpulan isi teks persuasif. Ini adalah bagian keduanya. Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Tadi saya sudah berikan contoh. Setelah saya baca, setelah kita sama-sama baca pada teks tadi yang sudah saya berikan contoh. Lanjut ya. Tadi saya sudah berikan contoh kepada kalian bagaimana cara menyimpulkan. Jadi saya rasa kalian sudah cukup mengerti dan memahami. Tapi di sini saya akan kembali menyinggung bagaimana cara ataupun langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasif. Yang pertama, langkah pertama sudah pasti ya, baca secara keseluruhan. Jadi kita harus membaca teks itu dengan cara keseluruhan. Jadi harus totalitas. Kita harus baca teks itu tanpa ada yang harus kita lewati dan tanpa ada yang harus kita tinggalkan. Jadi kita harus baca teks itu secara lengkap agar kita bisa memberikan sebuah pandangan ataupun kesimpulan yang nanti hasil dari yang kita baca. Berikut, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks. Jadi pada bagian kedua ini sangat penting juga ketika kita ingin menyimpulkan sesuatu teks dan teks itu mungkin sangat panjang. Jadi kita harus mencatat hal-hal yang dianggap penting ya, yang dianggap penting atau bagian-bagian yang kita anggap penting yang nantinya dapat membantu ketika kita membuat kesimpulan isi dari teks tersebut ya. Berikut, yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks tersebut. Jadi hubungan logis ini hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain
antar bagian itu ataupun paragraf yang satu dan paragraf yang lain itu memiliki kepaduan ataupun secara logis itu dapat diterima oleh akal sehat dan secara akal sehat kita membaca hal tersebut bahwa hal yang sebelum dan sesudahnya saling berkaitan. Seperti itu ya. Berikut, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Jadi setelah kita melalui ketiga tahapan, kita merumuskan. Merumuskan artinya kita akan membuat simpulan isi dari teks tersebut secara ringkas dan jelas. Ringkas dan jelas artinya di sini contoh tadi yang saya berikan contohnya satu paragraf yang terdiri dari beberapa baris kita ringkas dan diperjelas menjadi satu baris. Seperti itu ya. Ini gambar, silakan kalian perhatikan. Ini adalah gambar kerangkanya ya. Kerangka pikir dari langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Jadi dalam membaca secara keseluruhan teks, kita akan menemukan gagasan umum teks. Nah, gagasan umum ini adalah ide pokok dari teks tersebut ya. Gagasan umum itu merupakan ide pokok dari teks tersebut. Ide pokok itu artinya hal yang mendasar yang menjadi pengembangan setiap paragraf ataupun yang menjadi hal yang mendasar yang menjadi sebuah pengembangan teks tersebut. Paham ya? Nah, yang kedua ini mencatat ya. Sudah saya singgung tadi, itu artinya di awal ataupun di akhir paragraf kita harus mencatat bagian yang penting. Hubungan kausalitas. Tadi sudah saya jelaskan, ringkas terus jelas. Sudah tadi ya, saya sudah jelaskan ya. Ini adalah contoh kerangka pikirnya ya. Dalam materi ini, setelah kita membahas materi ini, diharapkan untuk kalian sebagai siswa sudah mengerti dan memahami bagaimana cara menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari teks yang kalian baca. Silakan dibaca ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian di pause ya. Nah, langkah-langkah merumuskan kesimpulan teks persuasif ini adalah kegiatan lanjutan dari tugas-tugas. Di sini akan kita bahas juga, tapi tidak akan saya berikan tugas kepada kalian untuk yang ini ya. Kalian hanya cukup menyimak ya. Langsung ya, nomor 2. Apa fakta penting yang dinyatakan dalam paragraf pertama? Ya, artinya fakta ini artinya kebenaran ya. Kebenaran, fakta itu sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, yang benar adanya, bahwa hal tersebut benar-benar ada ataupun benar-benar terjadi, yang dapat dibuktikan. Itu adalah maksud dari fakta ya. Apa pendapat penting yang dinyatakan dalam paragraf tersebut? Pendapat itu artinya suatu statement yang dikeluarkan oleh seseorang. Contoh, dokter ahli beda saraf mengatakan bahwa saraf itu sangat berperan penting dalam menggerakkan pikir, menggerakkan otak atau otak-otak kecil atau otak besar ya, seperti itu. Jadi pendapat itu statement yang dikeluarkan oleh orang yang mengerti akan bidangnya atau akan hal yang diucapkannya. Itu adalah pendapat. Tunjukkan pula pendapat penting sudah ya. Pendapat itu sudah saya jelaskan tadi. Adakah pendapat atau fakta? Sudah tadi. Ya. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah apa yang kalian simak bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa, jika ada hal yang kurang dimengerti, jangan malu-malu untuk bertanya.
Karena jika kalian malu bertanya, maka kalian akan tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi ibaratnya kalian untuk belajar ini, kalian membawa tempat yang kosong, istilahnya sebuah rantang kosong. Nah, bagaimana rantang itu ketika kalian selesai menonton video ini, rantang tersebut terisi dengan ilmu ya, bukan makanan, tapi ilmu. Itu contohnya. Jadi bagaimana dengan otak kalian itu bisa terisi dengan ilmu, yaitu kalian harus menyimak dengan baik dan harus belajar dengan rajin agar ilmu yang kalian dapatkan berguna dan bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.